Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan ini adalah Allah akan memulihkan tahun-tahun yang menderita. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Yoel pasal 2 ayat ke-25a yang demikian bunyinya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, makna dari firman Tuhan itu apa sih? Orang hidup itu yang sekarang telah mengalami dosa yang beranak pinak. Kegagalan itu adalah penderitaan akibat dosa manusia. Di sini dilukiskan sebagai belalang. Misalnya bencana kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Yoel 1 ayat 3-4. Mana yang kedua? Makna simbolis belalang adalah penderitaan manusia akibat dosa, kegagalan, hilangnya kesempatan, krisis ekonomi, dan lain-lainnya. Dijelaskan dalam Wahyu pasal 9 ayat 3-5. Mana yang ketiga? Janji-janji pemulihan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan kondisi seperti semula, sehingga orang akan mengalami sejahtera kembali. Kisah Para Rasul 3 ayat 19-21. Bagian yang kedua, saudara-saudara, praktek sekarang ini, bagaimana Allah telah memulihkan tahun-tahun penderitaan orang itu. Prakteknya apa? 1. Pemulihan ekonomi dan pekerjaan yang baik. Ayub 42 ayat 10. Praktek yang kedua, pemulihan kesehatan dan mental. Misalnya luka batin, cemas, rasa trauma masa lalu, diakui dengan berani kepada Tuhan Allah dan kepada sesama. Mohon pengampunan, maaf kepada sesama, kepada Tuhan Allah dengan berani. Mazmur 147 ayat 3. Praktek yang ketiga, pemulihan hubungan keluarga. Dari dulu karena dosa, pemulihan antar keluarga, suami istri, orang tua dan anak, anak pada orang tua dan tetangga dan lain sebagainya rusak. Tapi Allah memulihkan kembali hubungan keluarga yang retak itu. Kolose 3 ayat 13. Praktek yang keempat, pemulihan rohani dan iman melalui doa dan firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 10. Nah, bagian yang ketiga, saudara-saudara, kesimpulan bagaimana Allah sanggup memulihkan tahun-tahun yang hilang itu kepada manusia yang percaya. 1. Tuhan Yesus sanggup mengganti kesempatan dan berkat-berkat yang telah hilang karena kecerobohan kita masa lalu. Tuhan sanggup mengganti semua, mengembalikan, memulihkan kembali sehingga damai sejahtera itu kembali. Mazmur 126 ayat 5-6. Kesimpulan yang kedua, Tuhan Allah mengerti kehidupan manusia. Dia akan selalu memberikan masa depan, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Terus. Itu pasti. Yeremia 9 ayat 11. Yang ketiga,
kita manusia yang percaya harus mengucap syukur. Kalau hidup kita yang demikian ini, yang penuh dosa ini, tapi Allah berjanji akan memulihkan segala penderitaan kita, hilang yang dulunya karena keterbatasan, karena dosa-dosa yang hilang dimakan belalang belahap, penderitaan akan dipulihkan kembali sehingga kita mendapat damai sejahtera. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan terus berdoa. Saudara dan saya akan mendapat pemulihan dari Tuhan Allah. Tahun-tahun kita yang hilang karena dosa-dosa kita, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memulihkan kembali. Tahun-tahun yang hilang karena penderitaan dosa akan dipulihkan kembali. Kita bersuka cita karena Allah sudah memulihkan melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Sudah memulihkan penderitaan kita. Immanuel. Amin.